Bab 359. Melawan Jack Su. Tatapan Erik bagaikan sebuah pedang, energi pembunuh di badannya bagaikan angin sejuk di musim dingin. Tatapan Simon menyipit, dia berkata, "Kamu ingin membunuhku. Aku bahkan ingin mencabik-cabik dagingmu," kata Erik. Simon mencibir, "Namun sayangnya kamu tidak punya kesempatan itu, Erikin, kamu pasti akan mati hari ini di sini. Minggir sana." Erik melangkah ke depan. Simon mengulurkan tangannya, dia menghalangi jalannya Erik. Dia menyipitkan matanya dan berkata, "Apa katamu? Coba ulangi lagi. Aku suruh kamu minggir," Erik berteriak. Seketika semua orang mendengarnya. Ekspresi Simon terlihat sangatlah buruk. Aura di badannya langsung meletus dan bagaikan sebuah gunung besar dan langsung menekan ke arah Erik. Erik malah tidak bergerak sama sekali, aura di badannya juga langsung meledak. Dua buah kekuatan itu bertemu, dan membentuk aliran udara kecil di udara. Guru negara Zhou, sebagai seorang guru dan menyusahkan seorang junior, sepertinya ini kurang cocok. Kata ketua kediaman Dewa Pengobatan, "Jika tanganmu gatal aku boleh menemanimu latihan." "Hahaha, bagus." Derek Zhou ikut menyoraki dari samping, "Simon Zhou, tanganku juga sedikit gatal, bagaimana jika kita berdua latihan dulu?" Simon melirik mereka berdua, lalu perlahan menarik kembali energi pembunuh ini. "Jangan kira ada yang melindungimu dan aku tidak akan berani membunuhmu." Simon mencibir, "Aku sudah bilang, hari ini kamu pasti akan mati." Erik tidak berkata apa-apa, dia melangkah ke depan. Tatapannya bagaikan pedang, dia langsung menebas ke arah Jack. "Kakek, aku pergi dulu." Jack berpamitan dengan kakek besar Su dan berjelaan ke arah Erik. Kedua pasangan mata itu bertemu, aura Jack langsung dilepaskan. Aura yang mengerikan langsung memenuhi seluruh lapangan. Sedangkan aura Erik malah disimpan dan bagaikan orang biasa saja. "Hari ini akhirnya tiba," kata Jack sambil tersenyum. "Hari ini aku akan memberitahumu bahwa semua usahamu tidak ada apa-apanya di hadapanku, aku bisa dengan mudah menghancurkannya." Erik berkata, "Hari ini aku juga akan membuatmu mengerti bahwa semua kesombonganmu tidaklah berarti di mataku." "Erik, jika bertarung seperti begini saja tidak ada artinya, bagaimana jika tambahin sebuah taruhan?" kata Jack sambil tersenyum. Memang ada maksud seperti ini. Erik mengepalkan tangannya. Melihat Jack dan Simon, Erik langsung terpikiran dengan adegan Celen menangis. "Jika kamu kalah, kamu kembalikan barang yang diinginkan oleh keluarga Su kami." Jack berkata, "Apakah kamu berani?" "Baik." Erik langsung menyetujuinya tanpa ragu-ragu, "Jika kamu kalah, maka keluarga Su segera lepaskan Tuan Besar Su dan juga Vinola." "Boleh." Jack menganggukkan kepalanya, "Asosiasi Budo Kota B yang akan bersaksi di sini." Samuel maju dan berkata, "Aku bisa menjadi saksi." Erik tidak berkata lagi, dia melangkah ke depan. Tidak lama kemudian, orang dari Asosiasi Budo Kota B datang dan mengingatkan mereka berdua. Tidak boleh melukai orang biasa. Ini adalah batasannya, apakah mengerti? Ingat Wilson. Erik menganggukkan kepalanya, "Baik, tenang saja senior." Wilson menjawabnya dan berkata, "Pergi bersiap-siaplah, setengah jam kemudian akan dimulai." Tidak ada yang perlu disiapkan oleh Erik, tapi bagaimanapun juga dia juga harus pergi menyapa orang yang dikenalnya. Oleh karena itu, Erik berjalan cepat ke hadapan ketua kediaman Dewa Pengobatan dan berkata, "Tuan Ketua." Ketua menganggukkan kepalanya, "Santai saja, tidak perlu ada kekhawatiran apapun. Aku mengerti." Erik menarik nafas dalam, darah di dalam badannya mengalir deras, dia ingin sekali langsung mencabik-cabik Jack. Semenjak dia menginjak kaki di area pertarungan, dia sudah tidak berencana untuk melepaskan Jack lagi. Di saat ini, Erik menyadari Vinola yang berada di samping ketua. Sekujur tubuh Vinola mengenakan kain hitam, dan wajahnya juga ditutup dengan samaran, jadi Erik tidak bisa melihat identitasnya dengan jelas. Di saat Erik menatapinya, Vinola langsung melirik ke samping. "Aneh sekali," Erik berkata sambil mengerutkan keningnya. "Ada apa?" tanya ketua. "Tidak apa-apa." Erik mengelengkan kepalanya.
Dia merasakan aura yang sangatlah familiar dari wanita berpakaian hitam itu, namun dia tidak tahu dari mana asal aura itu. Eric, aku mendukungmu. Derek berkata sambil tertawa, jika punya kesempatan, datanglah bertamu di keluarga Chu. Eric menjawab sambil memberi hormat, baik pasti. Setelah itu, Eric menarik nafas dalam dan berjalan ke tengah lapangan pertarungan. Jack mengerakkan sandi tangannya dan berjalan ke hadapan Eric. Aku kasih kamu sebuah kesempatan, berlututlah dan minta ampun, serahkan barangnya dan aku akan mengampunimu agar tidak mati. Kata Jack sambil tertawa. Ekspresi Eric sangatlah marah, hari ini kamu harus mati, aku tidak akan memberimu kesempatan apapun. Hahaha, benar-benar perkataan besar. Jack tidak tahan untuk tertawa terbahak-bahak. Eric, sepertinya kamu sedikit tidak ingat dirimu sendiri. Sambil berkata, sebuah aura dari badan Jack langsung menyebar, dan di samping badannya langsung ada aura berwarna ungu. Aku membunuhmu bagaikan sedang membunuh seekor semut. Seusai berkata, badan Jack seolah menghilang. Di udara hanya tersisa sebuah sinar berwarna ungu saja. Kecepatan yang sangat cepat. Louis mengerutkan alisnya, dia terlihat sedikit kaget dan tercengang. Kecepatan ini memang membuat orang kaget, sekalipun Superior Master Puncak juga belum tentu bisa mencapainya. Sebuah tangan Jack muncul di hadapan dada Eric, dan mencakarnya dengan kejam. Dor. Lantai tempat berpijak Eric tidak tahan dan langsung pecah, ada banyak serpihan batu aing berterbangan, lantainya retak dan menimbulkan sebuah lubang besarnya hitungan meter. Hanya sembarang serang saja sudah punya kekuatan sebesar ini, memang benar adalah seorang jenius masa kini. Komentar salah seorang penonton. Duh, Jack ini memang adalah seorang jenius. Bahkan Derek saja juga memberi penilaian seperti begitu. Namun adegan yang membuat orang lain kaget muncul. Terlihat baju di badan Eric langsung robek karena kekuatan mengerikan ini, namun badannya sama sekali tidak bergerak. Ekspresi di wajahnya membuat orang merasa keringat dingin. Kekuatan badan yang luar biasa. Semua orang kaget dan menjerit. Ekspresi Jack juga sedikit berubah. Badanmu memang benar adalah keunggulanmu, namun sayang sekali tidak ada gunanya. Di saat ini, jari Jack bagaikan berubah menjadi jarum dan langsung mengores dada Eric. Jurus ini didapatkan dari Simon. Jurus ini bisa dengan mudahnya menghancurkan tembaga dan apalagi batu-batuan. Dor. Di saat ini sebuah suara ledakan besar terdengar. Terlihat di tengah lapangan pertarungan, sebuah cahaya berwarna emas yang sangat silau terlihat. Cahaya ini bagaikan api yang berkobar, dan aura tidak tertandingkan itu langsung meliputi seluruh area pertarungan. Bersamaan dengan ledakan itu, badan Jack mundur beberapa langkah barulah bisa menstabilkan badannya. Berbalik melihat Eric, di dadanya hanya ada beberapa goresan berwarna putih, namun itu pun juga hanya goresan, bahkan kulitnya saja juga tidak tembus. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.